Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya yang berjudul Kajian Kebutuhan dan Sistem Parkir di Pasar Pangkat Kabupaten Sambas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahriza, NPM 21314028. Di sini yang pertama itu ada abstrak. Minim penyediaan lahan parkir di pinggir jalan memberikan masalah terhadap kinerja jalan. Salah satunya, pasar tradisional yang mempunyai permasalahan terkait lahan parkir adalah kawasan pasar yang terletak di Kecamatan Pangkat, Kabupaten Sambas. Tujuan penelitian untuk mengetahui indeks dan kebutuhan lahan parkir saat ini. Metode yang digunakan yaitu dengan cara survei langsung ke lapangan. Selanjutnya, data yang didapatkan kemudian diolah untuk mendapat nilai volume kendaraan, akumulasi kendaraan, durasi parkir, pergantian parkir, kapasitas parkir, indeks parkir, dan kebutuhan ruang parkir. Area parkir direncanakan, kemungkinan kebutuhan, serta meninjau lahan yang tersedia. Untuk area parkir sepeda motor yang dibutuhkan pada pasar Pangkat sebesar 76 SPR dengan indeks parkir 6,69%, sedangkan kapasitas tersedia sebesar 103 SPR, dan untuk area parkir mobil dibutuhkan pada pasar Pangkat sebesar 6 SPR dengan indeks parkir 74%, sedangkan kapasitas tersedia 8 SRP dengan luas minimal yang dilakukan sebesar 114 meter kubik. Untuk kendaraan sepeda motor sebesar 75 meter persegi untuk kendaraan mobil. Untuk kata pengantarnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kebutuhan parkir di Pasar Pangkat, Kabupaten Sambas. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemerintah dan pengelola pasar untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk merencanakan dan pengelolaan lahan parkir di pasar tradisional, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian mendatang. Untuk metode penelitian, proses survei dilakukan selama 2 hari, yaitu pada hari kerja dan hari libur, mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan menggunakan interval waktu 60 menit. Primary data. Data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan survei lapangan, yaitu survei lokasi pasar. Survei meliputi kondisi fasilitas parkir, jumlah kendaraan masuk dan keluar, serta waktu kendaraan masuk dan keluar. Secondary data. Data penunjang yang diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder ini era hubungnya dengan studi yang dilakukan, seperti layout lokasi pasar. Data analisis. Analisis data mencakup kriteria parkir, yaitu volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, pengertian parkir, kapasitas parkir, indeks parkir, dan kebutuhan ruang parkir. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini
mengidentifikasi beberapa karakteristik penting dari pengunjung pasar pangat, antara lain jenis kelamin, terdapat perimbangan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan masing-masing 50%. Rentan usia, mayoritas pengunjung berusia antara 41 hingga 50 tahun, mencakup sekitar 30% dari total pengunjung. Jenis kendaraan berbagai, sebagian besar pengunjung menggunakan sepeda motor dengan persentase mencapai 86%. Lanjutan, karakteristik pasar. Pasar pangat memiliki struktur yang terdiri dari berbagai fasilitas, termasuk bangunan ruko, kios, lesehan, dan tempat ibadah. Berikut adalah beberapa informasi tambahan. Jenis barang yang dijual. Mayoritas pedagang di pasar ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makan, pakaian, barang-barang rumah tangga. Beberapa juga menyediakan jasa tambah seperti pencetakan dan bengkel kecil. Frekuensi kunjungan. Pasar ini menjadi titik pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan frekuensi kunjungan yang cukup tinggi, terutama pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Kesimpulannya, untuk keterangan motor dan mobil. Untuk puncak akumulasi parkir terjadi pada jam-jam tertentu. Untuk motor jam 8 sampai jam 9 dengan 71 kendaraan per jam. Untuk mobil jam 13.00 sampai 14.00 dengan 6 kendaraan per jam. Durasi parkir rata-rata untuk motor 1,06 jam, untuk mobil 0,98 jam. Kapasitas parkir yang terdiri untuk motor 103,39 SRP per jam, untuk mobil 8,13 SRP per jam. Indeks parkir saat ini untuk motor 69% dan mobil 74%. Kebutuhan ruang parkir minimum 76 SRP, luas 114 meter persegi. Untuk mobil 16 SRP, luas 75 meter persegi. Kapasitas parkir saat ini memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan ruang parkir minimum. Kekuatan. Metode survei dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer yang akurat. Pengolahan data. Penggunaan metode analisis yang sistematis untuk mengevaluasi kebutuhan parkir. Rekomendasi. Memberikan rekomendasi yang jelas untuk pengembangan infrastruktur parkir. Untuk kelemahan sendiri, pembatasan masalah, tidak mencakup asal dan tujuan kendaraan serta pendapatan parkir yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Metode menggunakan pedoman perencanaan lama 1998, bukan yang lebih mutakhir. Analisis kualitatif. Kurangnya analisis yang lebih mendalam, terdapat karakteristik pengunjung pasar dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan parkir. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.